orang tua Mirna terbukti juga istrinya dia meninggal juga. Itu juga jadi pada pertanyaan, kok istrinya meninggal terus? Polisi Indonesia harus aktif gitu, mencari tahu kenapa itu meninggal itu. Karena memang saya tidak melakukan, saya tidak berbuat. Ntar suatu saat juga pasti ketemu titik terangnya. Mirna ketika dia meninggal, sebelum meninggal kan dibawa sama suaminya. Dibawa dulu ke dokter kan? Mirna ini di dokter dia aman, tidak ada diracun gitu loh. Kemudian dibawa dari dokter ini oleh suami, itu kurang lebih setengah jam sampai 1 jam. Jangan-jangan di jalan itu racun, siapa tahu gitu loh. Jangan-jangan dia punya asuransi. Itu juga jadi bahan pertanyaan. Kenapa balik ke lokus awal Jessica minum kopi sama Mirna? Padahal sudah ke dokter, dari dokter sudah dilepas. Ini harus teliti loh. Belum lagi misalnya orang tua Mirna terbukti juga menyuap. Salah satu yang mengaku disuap itu ahli forensik digital ya, yang diselipkan uang ketika dia mau ke toilet kan itu, lalu dia melapor ke KPK. Itu juga salah satu tindakan yang tidak benar. Kalau dia menyuap di situ, mungkin yang lain juga tidak disuap. Bagaimana dengan yang lain? Disuap juga kan? Kamarudin Simanjuntak mengungkapkan analisisnya terkait penyebab kematian Mirna yang sesungguhnya. Menurut Kamarudin, jika memang Mirna meninggal karena diracun, tentunya 2 orang yang patut dicurigai adalah suami Mirna dan ayah Mirna sendiri. Pasalnya, diketahui istri muda ayah Mirna yang belum lama dinikahinya, tiba-tiba meninggal secara mendadak. Pasalnya menurut pengakuan dari Angelina Sondah, yang merupakan mantan narapidana yang pernah berada dalam satu tahanan bersama Jessica Wongso, meragukan jika Jessica Wongso adalah pelaku yang membunuh Mirna. Selama di lapas, Angelina mengungkapkan bahwa Jessica adalah sosok yang cerdas, cantik dan juga pekerja keras. Bahkan, Jessica juga tidak pernah sama sekali punya masalah dengan tahanan yang lain. Kita tuh sebenarnya pernah 2 kali ketemu ngaji di situ kan. Iya, betul. Ketemu Kak Enji sama ketemu Jessica di situ. Iya. Tapi mungkin lupa udah 2017. Aku tuh kalau ngomong soal Jess gimana ya, sebelah-sebelahan kamar. Pasti setiap hari lewat depan kamarku. Iya, Jadi pasti dia selalu berpapasan gitu ya. pasti dia, iya Kak, ngapain Kak gitu loh. Soalnya like that gitu. Jess tuh tertutup ya orangnya ya, dan maksudnya nggak jarang bicara sih, artinya dia bicara seperlunya aja. Nah kalau misalkan udah ketemu terus ngobrol juga nggak, ya apa mungkin karena akunya juga nggak dekat sama dia ya, begitu ya. Cuman basically memang dia jarang ngomong. Jadi gitu. lebih cenderung pendiam gitu ya, orangnya pendiam. Dan Jessica tuh tipikal yang kalau misalkan Jess minta tolong ya bikinin ini, bikinin itu gitu kan. Nah dia tuh oke-oke aja. Maksudnya ketika ada kegiatan begitu sangat helpful lah. Misalkan Jess nanti bantuin ya. Cuma kalau bicara misalkan kayaknya nggak pernah terjadi. Tapi curhat pun berarti enggak gitu ya. Dan kayaknya sih Jessica nggak pernah curhat gitu loh, mau ke siapapun juga gitu lebih dalam. Nah, tapi gitu kalau dia misalnya. kerja gue, Kerjanya Kalau kerja mah- kerja gimana tuh? Jess bantuin dong gitu loh, bikinin rundown untuk acara ini gitu kan. Oke, karena dia itu bisa punya akses untuk pakai komputer secara dia tamping register. Oh iya, pokoknya buat acara lah, banner lah, and so on. Ya, she is smart gitu loh. Jessica, I mean, she is nice gitu. Dia nggak pernah ada selisih sama aku juga. Sama orang lain juga nggak ada. Ya, sepertinya sih enggak ya. Karena kan ya karena banyak dia ya nggak banyak masalah lah ya. Iya, Biasa iya. kan di dalam tuh. Nah, iya, Jess kan selama di sana nggak pernah berantem. Aku malah kadang-kadang tuh ya. Walaupun kita tanya sama teman sekamarnya gitu kan. Lu ngomong apa sama Jess gitu kan? Kagak ngomong apa-apa. Emang kepribadiannya lebih diem gitu. Dan atau mungkin memang karena pilihannya
ya nggak mau ada masalah. She is a nice person ya, tapi yang misalkan kasat mata dia smart, iya gitu kan, dia cantik, iya gitu, dia itu nggak banyak ngomong, iya. Ya orangnya ya, Iya, nggak ribet gitu maksudnya. Tapi dia supel, tetap bisa ketemu, hai kak, ya paling aku kan, Jess gimana gitu kan, aman sehat, iya sehat gitu loh. Aku rasa sih Jessica itu adalah orang yang sangat bisa menyembunyikan rasanya. Kan biasanya kan kalau misalkan tahanan baru, Cengeng. iya, Nangis kalau gitu ya either cengeng ataupun marah-marah. Stres ya kan. Tapi kalau Jess always the same gitu loh, from the first day gitu loh sampai aku mau bebas, dikunjungin nggak dikunjungin tetap sama gitu. Dan until the day I left gitu dari lapas ya emang Jessica is like that. Kita nggak akan pernah bisa tahu loh kalau dia lagi sedih atau dia lagi Iya, bahagia. jadi kayak dia akan sama gitu, dan itu aku salut gitu loh. Selain itu, nama mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo kembali dibawa-bawa dalam kasus kopi sianida yang menyeret nama Jessica Wongso. Ferdi Sambo sendiri sedang terjerat kasus pembunuhan Brigadir J yang berhasil diungkap oleh pengacara senior Kamarudin Simanjuntak. Terkini, diinformasikan bahwa Ferdi Sambo mengungkapkan bahwa Jessica Wongso bukan sebagai pembunuh Mirna. Otto Hasibuan sempat terkejut mendengar informasi ini. Pasalnya, Ferdi Sambo diduga memang memiliki banyak rahasia di kepolisian. Merespon hal ini, Otto mengajak Ferdi Sambo untuk bersaksi jika sidang PK ketiga Jessica Wongso dibuka kembali. Kamarudin pun menanggapi ketidakadilan dan kriminalisasi yang tengah dihadapi oleh Jessica. Sama seperti semangatnya membongkar kasus kematian Brigadir J, Kamarudin juga sangat bersedia membantu membongkar kasus Jessica ini. Ya tentu prihatinlah. Kok bisa Jessica sampai 20 tahun dihukum? Dan dia pun bingung. Jessica bingung. Disuruh mengaku apa? Kalau dia disuruh mengaku untuk memohon kepada presiden, mengaku apa? Gitu loh. Maka kata mengaku tidak pas. Harusnya adalah PK ketiga. Ya. PK ketiga harus betul-betul diperiksa oleh hakim yang independen. Jangan lagi hakim yang turut, yang menuruti pertimbangan-pertimbangan sebelumnya gitu. Dan ini juga rekan Otto selaku Ketua Peradi harus mencari ahli-ahli, saksi-saksi dan surat yang betul-betul belum pernah diperiksa ketika itu. Jadi itulah baru menarik gitu. Pak, memang jika kalau misalnya Bapak ditunjuk gitu atau dari Bapak Otto sendiri menunjuk Bapak untuk mengawal kasus ini lagi gitu, apakah Bapak bersedia, Pak? Oh, bersedia saya. Karena menurut saya itu tidak tepat. Periksa saksi dulu. Saksi bahwa tidak ada melihat saksi yang di situ ya. Tidak ada melihat bahwa Jessica meracun dengan sianida. Sianidanya dibeli dari mana pun tidak terungkap sampai sekarang. Yang kedua, surat